Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan anugerahnya kepada kita semua, dan di antara karunia dan anugerah yang paling indah yang sampai saat ini masih melekat pada kita semuanya adalah karunia keimanan serta keislaman, yang diharapkan dengan keduanya dapat melangkahkan kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala yaumil hisab nanti. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti manhaj dan jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal iman, azzani Allah wa yakum. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali telah ilmiah pada tema fiqih adab dan akhlak yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini spesifik tentang bab keutamaan dermawan. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan apa saja hal yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dikembalikan kepada kalian, artinya ganjarannya, dan kalian sama sekali tidak akan dizalimi. Kemudian dalam ayat lain, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apa saja yang kalian sedekahkan, infakkan dari harta kalian, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. I'lam rahimanillahu wa iyyak. Ketahuilah, semoga Allah merahmati diriku dan Anda semuanya, bahwa pada masa jahiliyah dahulu sebelum Islam, seseorang itu bisa dijadikan sebagai standar kepemimpinan bila memiliki satu kriteria atau perangai, yaitu perangai apa itu? Perangai bermurah hati, perangai dermawan. Orang-orang yang di masa jahiliyahnya mudah berinfak, mudah bersedekah di jalan yang mereka yakini, dan juga mereka sangat dermawan. Walaupun statusnya adalah jahiliyah, mereka tetap menjadi salah satu orang yang ditokohkan atau menjadi tokoh panutan di masanya. Ini saja bila kita melihat dari sisi kacamata kebiasaan kaum jahiliyah. Maka apalah lagi bila itu kita tarik pada kondisi masyarakat Islam yang jelas di mana kedermawanan ini adalah sesuatu yang sangat dijunjung tinggi, memiliki keutamaan yang besar dalam syariat kita. Sehingga ikhwatal iman, azzani Allah wa yakum, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Seseorang yang ingin menginfakkan hartanya, berderma, menjadi orang yang ringan tangan dalam berbagi, hal ini juga perlu didasari oleh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga firman tadi sangat jelas ketegasannya, dan bila kalian berinfak, maka berinfaklah di jalan Allah atau karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amma al-infaqu ala sabili tafakhuri fa hadha laysa al-karam alladhi yuhmad. Adapun orang yang berinfak karena hanya sekedar ingin membanggakan dirinya, ingin didengar orang lain, ingin riya, maka kata beliau ini adalah infak yang tercela,
ini adalah infak yang tercela dan sesuatu kedermawanan yang tidak sesuai anjuran syariat kita. Bal qad yatahawwal ila radhilatin idza kana fi dzalika isti'la' ala ibadillah. Bahkan bisa sampai pada status kehinaan. Bukan kedermawanan tapi kehinaan. Apabila dia dalam praktik berbaginya itu ada sisi niat dalam rangka untuk merendahkan orang lain, maka ini adalah bagian dari kehinaan. Dan ikhwatal iman azzani Allah wa yakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walil karami fawaid katsira. Dan berderma itu ada beberapa manfaat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, anna Allah azza wa jalla yu'awwidu al-munfiq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti harta yang diinfakkan atau al-munfaq. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat tadi, wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ini salah satu manfaat dari seseorang yang ringan tangannya dalam bersedekah, berderma dan lain sebagainya. Yaitu Allah akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kemudian di antara faidah dari berderma atau berinfak, Allah Azza wa Jalla yazidu ma anfaqahu al-munfiq adha'afan mudha'afah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan seseorang yang berinfak dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka itu bagaikan orang yang menanam satu bibit. Kemudian dari satu biji bibit tadi tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai ada 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itulah perumpamaan di mana Allah melipat gandakan pahala ganjaran bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara keutamaan atau faidah dari berinfak di jalan Allah, bahwa hal tersebut dapat menjaga kita dari neraka Jahannam. Dua Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan sedekah 1 biji kurma. Nah, sehingga ikhwatal iman azza Allah wa yakum, orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu galau, tidak perlu merasa bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang merugikan. Justru ini adalah sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya bila ia ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faidah keutamaan berinfak adalah annal infaq tahsinul mal, bahwa berinfak itu justru menjadi faktor dijaganya harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, hassinu amwalakum bizzakah. Jagalah harta kalian itu dengan cara bersedekah, berzakat, mengeluarkan zakatnya. Sehingga harta yang dikeluarkan artinya apa? Adalah harta yang terjaga. Kemudian di antara keutamannya disampaikan oleh beliau di sini, anna khaira ma yatadawa bihin nas as-sadaqah, bahwa sebaik-baik salah satu sebab yang menjadikan seseorang itu sembuh dari penyakit dengan memperbanyak sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dawu maradakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan cara apa? Minta dia untuk bersedekah. Jadi ketika kita dalam kondisi sakit, susah misalnya, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersedekahlah, berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalian akan disembuhkan dari sakit kalian.
Dan juga di antara keutamannya al-karam min sifati al-mahmubah, bahwa dermawan itu adalah salah satu di antara sifat kriteria yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman pada hadis qudsi, Inna Allaha tayyibun yuhibbut tayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karam. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menegaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik, cinta yang baik-baik, bersih, cinta yang bersih-bersih, dan maha karam, yaitu maha dermawan, cinta terhadap orang-orang yang suka berderma. Berderma di sini bisa jadi dia berinfak, bersedekah, dan yang semisalnya. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum. Dan di antara keutamaan terakhir yang bisa kita sampaikan, manfaat dari orang-orang yang mudah berderma, ringan tangannya dalam membantu orang lain, adalah annal karam yughatti katsiran min uyubil mar'i, bahwa dengan memperbanyak sedekah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menutup aib-aib seseorang. Dan dibawakan oleh salah satu bait syair, ungkapan seorang Imam Syafi'i, tastur bis sakha'i fa kullu aibin yughatihi kama qila as-sakha. Jadi setiap dermawan itu dapat menutupi aib seseorang. Ikhwatal iman azzani Allah wa yakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah beberapa keutamaan manfaat dari berderma, berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya dapat mengambil ibrah, hikmah dari telaah dan kajian ini, agar senantiasa kita mengevaluasi diri kita kembali, meninjau ulang hati kita, terlebih bagi orang-orang yang Allah beri kemampuan lebih dari sisi hartanya, agar jangan mudah putus asa, jangan merasa kurang ketika mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itulah yang menjadi sebab harta kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan akan dilipat gandakan di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.